Bab 69-71. Terjebak nikah kontrak CEO. Nah, panggil Mama Reni. Iya mah, ada apa? Tanya Nana. Mama minta maaf nah atas ucapan Mama, ucap Mama Reni. Nggak apa-apa kok mah, ini juga pembelajaran buat Nana, jawab Nana sambil tersenyum. Ya sudah kalau gitu Mama pamit pulang dulu ya, titip Kelvin ya nah, ucap Mama Reni. Setelah kepergian Mama Reni, Nana segera menyajikan sup ayam dan mengantarkan ke Kelvin yang sedang di ruang TV. Silahkan dicoba Mas, Nana meletakkan mangkok di meja. Bisa tolong suapin, ucap Kelvin. Mendengar permintaan dari Kelvin, Nana sempat terdiam dengan akhirnya ia tersadar teringat percakapan dengan mertuanya lalu ia bersedia suapin Kelvin. Ini, Kelvin mengasihkan kart, buat apa Mas? Nana tanya balik. Di sini ada 100 juta, maaf selama kita menikah saya belum kasih nafkah buat kamu, ucap Kelvin. Nggak apa-apa Mas, lagian kita cuma nikah kontrak jadi nggak harus kasih nafkah, ucap Nana. Kelvin yang mendengar ucapan Nana ia merasa ada yang aneh dalam hatinya, merasa tidak terima atas ucapannya Nana. Saya minta maaf ya atas sikap saya sama kamu, ucap Kelvin. Ada apa Mas? Nana merasa ada yang aneh Kelvin tiba-tiba minta maaf kepadanya. Saya mau kita mulai dari awal semuanya layaknya suami istri pada umumnya, ucap Kelvin sambil menegang pundak Nana. Tapi Mas kan kontrak kita sebentar lagi udah mau selesai ya kita jalanin aja seperti biasanya, ucap Nana. Saya mohon lupain dulu tentang perjanjian nikah kontrak itu, kita mulai dari awal lagi pernikahan ini, ucap Kelvin dengan beralih menggenggam tangan Nana. Apa itu artinya aku jadi istri sungguhannya Mas Kelvin? Serasa tidak pantas untuk aku seorang yang dari kampung disinggahkan bersama dia, batin Nana. Nah gimana mau kan? Tanya Kelvin. Tapi Mas, Nana bingung untuk beri jawaban. Saya mohon nah untuk menebus kesalahan saya ke kamu dan akan perlakukan kamu dengan baik nah, Kelvin memastikan Nana. Baiklah Mas kita coba dulu ya, ucap Nana sambil tersenyum. Terima kasih nah, ucap Kelvin sesambil ia mengecup dahi Nana. Yang sudah kurencanakan semuanya berantakan, ini semua gara-gara kamu. Sabrina marah-marah dengan nada tinggi. Loh kok aku yang disalahkan kamu sendiri yang nyuruh aku buat kesini Sabrina, Arseno tidak terima disalahkan. Terus ini bagaimana Seno semuanya sudah berantakan, ucap Sabrina. Ya udah sih mau gimana lagi, lagian masih ada aku sanggup penuhin kebutuhan kamu, ucap Arseno. Tapi kamu tidak sekaya Kelvin, ucap Sabrina. Hahaha tapi sayangnya Kelvin sudah nggak mau sama kamu Sabrina, ledek Arseno, diam kamu Seno, bentak Sabrina. Ini semua gara-gara wanita kampungan itu, ucap Sabrina, wanita kampungan. Tanya Arseno. Iya Kelvin sudah menikah dengan wanita kampungan, ucap Sabrina. Aku nggak akan biarin wanita itu mengambil semuanya, ucap Sabrina. Bin udahlah kamu nggak usah kotorin tangan kamu itu buat celakain orang, ucap Arseno. Siapa juga yang mau celakain orang, elak Sabrina. Aku tahu semua yang ada di dalam otak kamu itu, ucap Arseno. Udahlah mending kamu diem gak usah ikut campur, bentak Sabrina. Siapa juga yang mau ikut-ikutan, ucap Arseno. Mending kamu pergi sekarang, usir Sabrina. Halo bos, suara seberang telepon, ada apa Dim? Ada undangan dari Pak Bram salah satu klien kita bos. Kapan? 2 hari lagi bos. Ya sudah lu atur semuanya Dim.
Pukul 17 Nana sedang memasak untuk makan malam. Tiba-tiba Kelvin datang ke dapur. Ia langsung memeluk Nana dari belakang. "Mas, biarkan seperti ini dulu." Nana tidak berkutik, ia mengangguk membiarkan Kelvin memeluknya. "Minggu depan saya mau keluar kota untuk beberapa hari," ucap Kelvin. "Untuk apa, Mas?" tanya Nana. "Untuk meninjau proyek di sana," ucap Kelvin sedangkan Nana hanya menganggukkan kepalanya. "Oh iya, 2 hari lagi ada undangan dari salah satu klien saya, apa kamu bisa ikut?" tanya Kelvin. "Gimana ya Mas, kamu libur kan nanti?" "Iya Mas." "Ya sudah, seharusnya kamu bisa dampingin saya dong." "Bukannya aku nggak mau ikut Mas, tapi rasanya kurang pantas saja." "Kurang pantas gimana? Takut malu-maluin kamu Mas?" "Nggak ada Nah. Ayoklah kamu ikut biar mereka tahu kalau saya sudah beristri," ucap Kelvin sambil memainkan alisnya. "Oke baiklah Mas, aku ikut," ucap Nana. Kelvin langsung mengeratkan pelukannya. Mas, aku nggak bisa nafas," Nana sambil menepuk tangannya Kelvin. "Oh maaf, ucap Kelvin sambil melepaskan pelukannya. "Saya ke kamar dulu ya, mau mandi," ucap Kelvin. Bab 70. Pukul 6.30 pagi ketika sudah selesai membuat sarapan, Nana langsung kembali ke kamar untuk membangunkan Kelvin. Sesampai di kamar, Kelvin sudah bangun dan ia sedang mandi. Nana langsung menyiapkan pakaian untuk Kelvin. Kelvin selesai mandi, ia melihat Nana sedang merapikan tempat tidur. "Pagi," sapa Kelvin. "Pagi Mas. Aku sudah siapkan semuanya ya. Aku tunggu di bawah buat sarapan." "Ya Mas," ucap Nana. "Makasih ya," ucap Kelvin sambil tersenyum. "Gue manusia paling bersyukur karena telah memiliki seorang istri yang hampir sempurna," batin Kelvin. Ketika sudah selesai siap-siap, Kelvin segera turun ke bawah untuk sarapan. Ia melihat istrinya sedang duduk di meja makan. "Ayok Mas, sarapan dulu," ajak Nana. "Kamu hari ini kerja?" tanya Kelvin. "Iya Mas, aku masuk siang," ucap Nana. "Saya anterin ya." "Nggak usah Mas, nanti aku naik motor aja. Kasian kamu tiap harus bolak-balik pakai motor." "Nah, nggak apa-apa Mas, aku nikmatin semuanya. Atau nggak dianterin sama supir kantor biar nanti pulangnya saya jemput ya?" "Ya sudahlah Mas. Mas, aku numpang mansion Mama dong Mas," ucap Nana. "Ngapain ke Mamana?" tanya Kelvin. "Aku mau main aja, bete di rumah terus." "Ya sudah boleh. Bentar ya Mas, aku siap-siap dulu sekalian nanti berangkatnya dari mansion Mama." Kelvin dan Nana sudah dalam perjalanan ke mansion Dirgantara. Sesampainya di mansion Dirgantara, Nana dan Kelvin langsung masuk ke dalam. Mereka melihat Mama Reni dan Lucy sedang sarapan di meja makan. "Pagi Ma." "Lucy," sapa Nana. "Hei ayo duduk sayang, kita sarapan bareng," ajak Mama Reni. "Kita udah sarapan Mah," jawab Nana. "Mah, nanti siang suruh supir antar Riana ya," ucap Kelvin. "Ih Mas, nggak usah, nanti aku naik kendaraan umum aja deh." "Ih jangan sayang, nanti Mama yang antar aja ya," ucap Mama Reni. "Jangan Mama, nanti Mama kecapean kan jauh ya," tolak Nana. "Ya udah gini aja, aku yang anterin," ucap Lucy. "Lu kamu kan ke kampus," ucap Nana. "Aku hari ini nggak ada jadwal kampus Kak," ucap Lucy. "Ya udahlah, terserah kalian siapa yang antar." "Kelvin pamit ke kantor dulu Mah, nanti jangan biarin Nana pergi sendiri ya," ucap Kelvin. "Iya sayang, kamu tenang aja, kamu berangkat kerja aja Gih," ucap Mama Reni. Setelah keberangkatan Kelvin, Nana dan Mama Reni ke ruang keluarga sedangkan Lucy ke kamarnya untuk mandi. "Oh iya Mah, Papa kemana?" tanya Nana. "Papa lagi menjenguk kakek di Eropa," jawab Mama Reni.
Kakek kenapa mah? Kakek nggak apa-apa nah, papa hanya kangen sama kakek. Mendengar jawaban Mama Reni, Nana hanya menganggukkan kepalanya. Lucy turun ke bawah menuju ruang keluarga untuk bergabung dengan Nana dan Mama Reni. Kak, sebelum kerja kita ke mall dulu yuk, ajak Lucy. Ada yang mau dibeli? Tanya Nana. Ya kita lihat-lihat dulu Kak, jawab Lucy. Kalau gitu Mama ikut ya, sekalian Mama juga perlu tahu tempat kerjamu. Iya Mah, ucap Nana sambil tersenyum manis. Pukul 10 mereka berjalan ke mall K dengan Lucy yang mengendarai mobil. Nana duduk di samping kursi pengemudi sedangkan Mama Reni duduk di kursi tengah. Mereka sedang berada di dalam mall di sebuah tempat baju brand. Halo Tante, sapa seseorang yang tiba-tiba menghampiri mereka bertiga. Loh kamu, Mama Reni terkejut melihat Sabrina. Ya, orang yang menghampiri mereka itu Sabrina. Bagaimana kabarnya Tan? Tanya Sabrina. Baik, jawab Mama Reni dengan singkat. Kalian lagi ngapain di sini? Oh iya, aku lupa kalau mall ini punya keluarga Dirgantara. Nana yang mendengar ucapan Sabrina ia merasa terkejut kalau mall yang ia datangin punya keluarga Dirgantara. Mending lo pergi deh, kedatangan lo di sini nggak penting sama sekali, ucap Lucy. Ia merasa jengkel dengan Sabrina. Lo ini kan tempat umum Lucy sayang, jadi bebas dong, siapa saja bisa masuk, jawab Sabrina dengan tenang. Bocah ini berani dari dulu nggak pernah suka sama gue, batin Sabrina. Gue bisa aja backlist io dari daftar kunjungan di mall ini karena lo udah bikin kita nggak nyaman, ucap Lucy dengan nada tinggi mengakibatkan menimbulkan perhatian banyak orang. Dan satu lagi, jangan ganggu rumah tangga kakak gue, ucap Lucy dengan penekanan. Look udah, malu banyak yang liatin, Nana menenangkan Lucy. Sabrina menatap Nana dengan pandangan tidak suka lalu ia langsung keluar dari tempat itu. Awas aja kalian, batin Sabrina sambil mengepalkan tangannya. Look, apa maksud kamu bilang ke Sabrina jangan ganggu rumah tangga Kelvin? Tanya Mama Reni. Apa wanita itu ganggu rumah tangga Kelvin dan Nana? Lucy dan Nana kelabakan dengan pertanyaan Mama Reni. Enggak mah, dia kan udah berani muncul di depan kita kayak orang nggak punya malu. Sebelum dia masuk ke rumah tangga kakak mending aku ingatkan terlebih dulu mah, jawab Lucy. Maaf mah udah berbohong, batin Lucy. Iya juga sih. Nah, kamu ingatkan wajah wanita itu kalau masuk ke hubungan kalian. Kamu harus laporan ke Mama, ucap Mama Reni. Nana hanya menganggukkan kepalanya dan tersenyum. Sebenarnya wanita ular itu sudah merusak rumah tangga Kak Kelvin mah, batin Lucy. Ya sudah, ayo kita lanjutkan belanjanya, ucap Mama Reni. Setelah selesai berbelanja mereka kembali ke parkiran untuk melanjutkan perjalanannya mengantarkan Nana untuk bekerja. Mah, Mama duduk di depan aja ya biar Nana di belakang, ucap Nana. Nggak apa-apa kamu di depan aja Nah. Nggak apa-apa Mah, Mama di depan aja biar nanti nggak usah pindah-pindah lagi. Oh gitu, ya udah Mama di depan ya. Look, kamu tahu jalannya? Tanya Nana. Lucy pakai Maps kok Kak, jawab Lucy. Oh iya Kak, nanti pulangnya pakai apa? Tanya Lucy. Katanya si Mas Kelvin mau jemput, jawab Nana. Syukurlah. Akhirnya mereka kembali baik-baik saja, semoga tidak ada lagi badai di rumah tangga mereka, batin Nana. Oh iya, selesai di tempat kerjamu kapan Nah? Tanya Mama Reni. Bulan depan mah, jawab Nana. Ada rencana setelah selesai dari situ mau kemana atau mau ngapain? Tanya Mama Reni. Belum tahu mah. Diskusikan dengan Kelvin ya Nah, bagaimanapun kalian suami istri harus diskusi apapun itu, ucap Mama. Iya mah, nanti Nana diskusi sama Mas Kelvin. Di perjalanan,
Nana melamun sambil melihat ke jalanan. Saat semuanya terasa baik-baik saja, aku justru takut akan ada kesedihan apa yang mungkin terjadi ke depannya, batin Nana. Kesedihan ada untuk membuat kita sadar, bahwa hal yang terlalu senang juga berbahaya. Bab 71. Setelah jam makan siang di kantornya Kelvin ada meeting dengan klien yang sebentar lagi membangun proyek di luar kota. Ketika baru memulai meeting tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. "Masuk," ucap Kelvin. "Maaf terlambat." "Maaf, Anda siapa, Nona?" tanya Kelvin. "Perkenalkan, nama saya Diandra Ladisha, putri dari Pak Tamael Drickson. Saya di sini mewakilkan PT Drickson." "Baik, silahkan duduk," ucap Kelvin. "Terima kasih, saya ulang kembali untuk meetingnya." Setelah selesai meeting, Kelvin ingin kembali ke ruangannya. "Pak Kelvin," panggil Diandra. "Sebentar, Pak." "Ada apa, Bu Diandra?" tanya Kelvin. "Apakah Bapak hari ini ada waktu kosong?" "Saya mau tanya untuk kelanjutan dan jalannya proyek ini," ucap Diandra. "Maaf, untuk saat ini saya tidak ada waktu, Bu," ucap Kelvin. "Kalau sore nanti apakah bisa, Pak?" tanya Diandra. "Baik, jam 5 nanti, ketemu di restoran Urban," ucap Kelvin. "Baik, terima kasih banyak, Pak," ucap Diandra. "Saya permisi dulu," pamit Kelvin. "Udah ganteng, laki-laki terkaya lagi di negara ini, dia buat aku penasaran," batin Diandra sambil melihat kepergian Kelvin. "Nah, gimana, apa hari ini ada waktu?" Isi pesan. "Maaf, Dok, hari ini saya belum bisa," balasan Nana. "Ya udah, nggak apa-apa, Nah. Nanti kalau kamu ada waktu tolong kabarin saya ya," pesan Dokter Helmi. "Siap, dokter, kamu sedang ngapain, Nah?" Nana hanya melihat pesan tersebut tanpa membalasnya. Ia sedang menunggu pesan atau telepon dari suaminya, yaitu Kelvin. Sedangkan yang ditunggu kabarnya ia sedang bertemu dengan seseorang di sebuah restoran, yaitu dengan Diandra, salah satu kliennya. "Silahkan, ini daftar menunya ya, Kak," ucap waiters. "Mau pesan apa, Pak Kelvin?" tanya Diandra. "Kopi latte saja dulu." "Baik, kopi latte 1 dan lemon tea 1 ya," ucap Diandra. "Untuk kopi latte-nya hot atau ice?" tanya waiters. "Hot," jawab Kelvin. "Baik, ditunggu sebentar ya, Kak." "Terima kasih sudah meluangkan waktu buat saya, Pak Kelvin," ucap Diandra. "Sama-sama, Bu Diandra, panggil saya Diandra saja." "Baiklah, kamu juga panggil saya Kelvin saja, saya lihat umur kita tidak beda jauh," ucap Kelvin. "Baiklah, Kelvin. Sepertinya aku mulai tertarik dengannya," batin Diandra. "Apa yang perlu kamu pertanyakan tentang proyek yang mau kita jalanin, tanyalah," ucap Kelvin. Kelvin dan Diandra pun mengobrol tentang proyek yang sedang mereka jalanin. Pukul 20 tak ada kunjung balasan dari Kelvin dan Nana berusaha mencoba telepon Kelvin tetapi hanya memanggil. Nana mencoba pergi ke lobi tempat kerjanya, ia pikirnya siapa tahu Kelvin sudah menjemputnya tetapi tidak menghubunginya. Nana menelpon telepon yang di mansion. "Halo." "Iya, halo, ini dengan siapa?" "Suara Mbok Sarti." "Mbok, ini Nana." "Iya, kenapa, Nah?" "Mas Kelvin ada di mansion nggak, Mbok?" "Sampai sekarang Mas Kelvin belum pulang, Nah." "Baiklah, Mbok, terima kasih ya." Setelah mematikan telepon, Nana berjalan berdiri di pinggir jalan berusaha mencoba memesan ojek online tapi tidak ada yang menerima. "Nah, loh, Dokter Helmi. Kamu lagi ngapain di sini?" "Saya lagi pesan ojek online, Dok. Mau kemana emangnya?" "Mau pulang tapi dari tadi tidak ada yang menerima. Aku anterin aja ya." "Tidak usah, Dok, makasih." "Nggak apa-apa, ayo. Nanti keburu kemalaman, kalau udah malam nggak bakalan dapat juga. Udah, ayo masuk."
Nana tidak ada pilihan lain, ia langsung masuk ke mobil untuk menebeng di mobilnya Dr. Helmi. Nana duduk di kursi depan sebelah penumpang. "Kamu tunjukin arahnya ya Nah," ucap Dr. Helmi. "Siap dok." Sedangkan yang Nana tunggu masih berada di restoran. "Ini udah malam, kita sampai sini dulu ya pembahasannya," ucap Kelvin. "Baik, terima kasih banyak Kelvin atas waktu dan bantuannya," ucap Diandra. "Kamu bawa mobil sendiri kan?" tanya Kelvin. "Ini kesempatan buat aku menebeng di mobil Kelvin," batin Diandra. "Kebetulan tadi aku naik taksi online," ucap Diandra. "Kamu bisa anterin aku pulang nggak? Tapi kan jarak rumah kamu dan saya lawan arah. Please ya Vin, anterin aku soalnya udah malam, takut kalau harus naik taksi online." "VTTT, baiklah." Kelvin berjalan ke arah parkiran sedangkan Diandra berjalan di belakang Kelvin. Detik kemudian Diandra kesandung, ia langsung menubruk tubuh Kelvin lalu memberi kecupan di kemeja Kelvin. Maafin aku tadi kesandung." Kelvin tidak menggubris ucapan dari Diandra, langsung kembali berjalan ke arah parkiran. "Baru pulang Nah?" tanya Mbok Sarti. "Iya Mbok, Mas Kelvin belum pulang ya Mbok?" "Belum Nah, mungkin Mas Kelvin masih ada meeting." "Apa mungkin jam segini ada meeting Mbok?" "Mbok kurang tahu Nah." "Ya sudah, saya ke atas ya Mbok, mau mandi dan langsung tidur." "Iya Nah, silahkan." Di lain tempat Kelvin sedang mengantarkan Diandra pulang. Ia kejebak macet. "Akhirnya aku bisa lama-lama di dalam mobil berdua dengan Kelvin." "Ah sialan, kenapa pakai macet segala?" gerutu Kelvin. "Maaf ya aku udah repotin kamu Vin." Kelvin tidak menjawab ucapan dari Diandra. Setelah melewati kemacetan dan Kelvin sudah mengantarkan Diandra pulang, ia langsung kembali mengendarai mobilnya kembali. Kelvin langsung buru-buru mengecek telepon dan mengaktifkan datanya. Ia melihat ada 10 panggilan tak terjawab dari Riana. "Ya Tuhan, aku lupa kalau harus jemput Nana." Kelvin mencoba menelpon Nana kembali tapi tidak ada jawaban. Tidak ada pilihan lagi, Kelvin menelpon telepon mansion. "Halo, selamat malam." "Halo Mbok." "Mas Kelvin?" "Iya, ini saya Mbok." "Kenapa Mas? Apa Riana sudah kembali ke mansion Mbok?" "Sudah dari tadi Mas." Kelvin langsung mematikan teleponnya, ia langsung menancap gasnya untuk kembali ke mansion. Ia merasa bersalah karena ia lupa tidak menjemput Nana padahal ia sudah janji akan menjemputnya. Kira-kira Nana pulang sama siapa ya? Kalau ojek online atau taksi online itu nggak mungkin karena ini udah malam, pasti jarang ada yang menerima, batin Kelvin. Sesampainya di mansion setelah memparkirkan mobilnya, Kelvin langsung bergegas masuk ke dalam mansion. Ia segera naik ke atas tempat kamarnya. Kelvin melihat Nana sudah tertidur pulang di tempat tidur. Ia tidak tega untuk membangunkannya, ia langsung bergegas membersihkan tubuhnya. Setelah membersihkannya tubuhnya di kamar mandi, Kelvin masuk ke dalam ruang gantinya. Ia melihat sudah dipersiapkan baju tidur. "Maaf lagi-lagi aku mengecewakanmu Nah," batin Kelvin. Setelah selesai mengganti pakaian, Kelvin segera ke tempat tidur untuk menyusul Nana tidur. Ia memeluk Nana dari belakang. Nana langsung membuka matanya. Nana kebangun saat Kelvin masuk ke dalam kamar. Tidak lama kemudian Nana mendengar suara dengkuran Kelvin yang tandanya Kelvin sudah tertidur. "Kesedihan tersedih adalah ketika kamu gak bisa berkata apa-apa, terus tiba-tiba air mata turun gitu aja," batin Nana sambil meneteskan air matanya.